Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Al-Hafiz dan anggota kelompok yang lain terdiri dari Aji Kurniawan, Muhammad Mizan, Farah Ismi Fauzian, dan Tiara Artiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model McLaughlin. Model McLaughlin ini digunakan oleh orang yang bernama McLaughlin dan Pitts ya. Merupakan model yang pertama, model GST yang pertama kali ditemukan ya. Model McLaughlin ini memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah fungsi aktivasinya biner ya, yaitu 0 dan 1. Lalu semua garis yang memperkuat sinyal atau bobot positif ke arah suatu neuron itu memiliki kekuatan atau bobot yang sama ya. Jadi besar bobotnya sama. Lalu setiap neuron tuh memiliki batas ambang atau biasa disebut dengan threshold. Jadi fungsi aktivasinya menggunakan thresholdnya. Thresholdnya juga sama ya. Seperti itu. Jadi contohnya kita akan membuat fungsi pengenalan pola logika N dengan input X1 dan X2. Lalu X1-nya contohnya 1 1 0 0 ya, X2-nya 1 0 1 0. Jadi kalau dilihat dari inputnya sebenarnya input yang pertama itu adalah 1 1, keluarannya adalah 1 gitu ya. Jadi kan kalau true true hasilnya di N kan pasti true gitu ya. True di N kan dengan false hasilnya adalah false. False di N kan dengan true hasilnya false. False di N kan dengan false hasilnya adalah false. Jadi kita mencoba memasukkan kalau 1 dan 1 outputnya nanti pengennya 1 ini. Kalau 1 dan 0 outputnya 0. Kalau 0 dan 1 outputnya 0 ini. Kalau 0 dan 0 outputnya 0 seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini kalau misalnya ya 1 dan 1 kita berikan bobot setiap X itu bobotnya adalah 1 ya. Jadi X1 bobotnya 1, X2 bobotnya juga 1. Jadi kalau kita bikin fungsi summation-nya atau fungsi fmap-nya ya, itu 1 ini dikalikan dengan bobotnya 1 ya. 1 dikalikan 1 ditambahkan dengan 1 dari X2 dikalikan dengan 1 bobotnya ya. Jadi ini sebenarnya X1 kali B1 dijumlahkan dengan X2 kali B2. Hasilnya adalah 2. Yang kedua, 1 dikalikan 1 plus 0 dikalikan 1. Nilainya 1 ya. Ini 0 kali 1 ditambahkan dengan 1 kali 1. Jumlahnya adalah 1 dan 0 kali 1 ditambahkan dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Kita lihat di sini ya. Kalau 2 pengennya hasilnya adalah 1. Kalau 1 hasilnya 0. Kalau 1 hasilnya 0. Kalau 0 hasilnya 0. Pengennya seperti itu. Ini adalah outputnya ya. Kalau McLaughlin itu kan termasuk model supervised ya. Jadi kita tahu outputnya pengennya seperti ini ya. Dengan fungsi yang hasilnya adalah 2110 itu pengen dikonvert jadi 1000 ya. Dengan seperti ini kita bisa membuat fungsi threshold ya. Jika nilainya itu lebih dari atau sama dengan 2, maka kan diubah menjadi 1. Jika kurang dari 2, hasilnya diubah menjadi 0 seperti itu. Makanya di sini fungsi thresholdnya itu 2 gitu ya. Fungsi thresholdnya 2. Jadi kalau lebih dari sama dengan 2, maka keluarannya adalah 1. Ternyata berhasil nih ya, ternyata berhasil mengenali pola. Itu untuk fungsi N di McLaughlin. Selanjutnya kalau kita pengen untuk problem OR gitu ya. Kalau OR contohnya kan 1 1, hasilnya kalau true true pasti hasilnya kan true ya, Pak. OR ya. True or false hasilnya adalah true. False or true hasilnya adalah true. False or false hasilnya adalah false ya. Kita pingin seperti ini. Terus kita coba nih X1 kita berikan bobot misal 1 ya. X2 kita berikan bobot sama dengan 1. Sekarang kita tinggal kalikan X1 dikalikan W1 dijumlahkan dengan X2 dikalikan dengan W2. Kita lihat di sini. 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 sama dengan 2. Terus 1 dikalikan 1 plus
0 dikalikan 1 hasilnya 1, 0 dikalikan 1 plus 1 dikalikan 1 hasilnya 1, dan 0 dikalikan 1 plus 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Nah, dari 2110 ini kita ingin convert menjadi 1110. Makanya fungsi aktivasinya atau thresholdnya itu kita bikin minimal 1 ya. Jika Fj-nya itu lebih dari sama dengan 1 ya, maka akan diubah menjadi 1. Jika kurang dari 1, maka diubah menjadi 0 yang ada di sini. Makanya di sini fungsi thresholdnya adalah 1. Ternyata berhasil mengenali polanya seperti itu. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu X1 and not X2. Jadi kalau X1-nya true di N-kan dengan not X2, berarti yang true di N-kan dengan not true, hasilnya pasti false kan ya. Terhadap true di N-kan dengan not false, hasilnya adalah true. Dan seterusnya. Nah, ini kita coba berikan bobot, semisal bobot untuk X1 itu adalah 2. Bobot untuk X2 itu adalah min 1. Nah, kita tahu dari mana bobot ini atau bagaimana kita menentukan bobot ini? Ya caranya dengan mencoba-coba ya. Kalau misalnya saya masukkan 1 dan 1, hasilnya bagaimana ya? Nanti pastikan berbeda ya hasilnya ya. Nah, itu sebenarnya salah satu kelemahan dari McLaughlin ya. Jadi kita harus menentukan tuh bobotnya berapa gitu. Nah, ini kita ambil contoh bobotnya 2 dan min 1 ya. Jadi kalau semisal 1 dikalikan 2 dijumlahkan dengan 1 dikalikan min 1, hasilnya adalah 1. Lalu 1 dikalikan dengan 2 yang di sini ditambahkan dengan 0 dikalikan min 1, hasilnya adalah 2. Dan seterusnya sampai ketemu di sini ada 1, 2, min 1 dan 0. Nah, 1, 2, min 1 dan 0 ini mau kita convert jadi 0, 1, 0, 0. Caranya bagaimana? Ya udah tinggal kita lihat saja. Oh, di sini yang 2 itu harus jadi 1. Berarti fungsi thresholdnya itu lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini nih. Fungsi thresholdnya lebih dari sama dengan 2. Ternyata berhasil nih mengenali pola ya. Jadi kalau X1N not X2 ternyata berhasil. Begitu juga jika semisal not X1N X2 itu juga pasti bisa ya. Atau not X1N not X2 itu nanti juga bisa tergantung dari nilai bobot yang diberikan serta threshold berapa ya. Thresholdnya berapa. Seperti itu. Sekarang kita coba menggunakan problem XOR ya. Kalau XOR 1 itu jadinya 0, 1 0 itu jadinya 1, 0 1 jadinya 1 dan 0 0 jadinya 0. Ketika kita memasukkan bobot berapapun dan threshold berapapun ternyata tidak berhasil mengenali pola ini ya, gagal ini ya. Disilahkan mungkin bisa dicoba ya. Kalau bobotnya semisal 1 2 3 4 5 atau minus 1 minus 2 minus 3 sampai minus 5 dan lain sebagainya, dicoba ternyata tidak bisa memenuhi kaidah ini ya 010 0110 ini. Nah, caranya bagaimana biar berhasil? Caranya seperti ternyata dibutuhkan sebuah layer tersembunyi atau hidden layernya ya. Jadi misalnya ini X1 nanti akan kita berikan bobot ya, berikan bobot jadi Z1 dan Z2 ya. X2 pun juga nanti akan kita berikan bobot ya. Jadi Z1 dan Z2. Lah di sini nanti Z1 diberikan bobot, Z2 diberikan bobot sampai ketemu Y-nya. Lalu kita bikin thresholdnya. Kalau perhitungannya seperti ini nih contohnya ya. Ini kan 1 1 1 0 0 1 0 0 gitu ya. Nah, outputnya pengennya seperti ini ya. 0 1 1 0 gitu ya. Kita bikin dulu bobot yang pertama itu adalah 2 dan min 1 untuk F-net 1 ya. Dan min 1 serta 2 untuk net 2 ya. Ini net 1 yang di sini, net 2 yang di sini ya. Iya. Kita coba ya. 1 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan min 1 hasilnya 1 nih ya. 1 2 min 1 0 gitu ya. 1 2 min 1 0. Terus yang kedua di sini yaitu 1 dikalikan min 1
ditambah 1 dikalikan 2 sama dengan 1 nih ya. Hasilnya jadi 1 min 1, 2 dan 0. Nah, dari 1, 2 min 1, 0 ini kita convert menjadi 0, 1, 0, 0 ya. Kalau mau dikonvert jadi 0, 1, 0, 0 berarti fungsi thresholdnya berapa? 2 ya. Harus lebih besar sama dengan 2. Jadi di hidden layernya itu fungsi threshold untuk fmat 1 itu adalah fungsi threshold dengan nilai minimal 2. Nah, jika menggunakan fungsi threshold 2 tadi, maka akan menjadi 0, 1, 0, 0. Nah, di fmat 2 yang awalnya 1, min 1, 2, dan 0, kita berikan fungsi threshold 2 juga ya. 2 juga sehingga menjadi kalau 1 kan berarti lebih kecil dari 2, hasilnya jadi 0 ya. Min 1 lebih kecil dari 2, hasilnya 0. 2 itu lebih besar sama dengan 2 juga, maka nilainya jadi 1. Yang 0 jadi 0. Nah, lalu 0, 1, 0, 0 kita proseskan ya dengan 0, 0, 1, 0 ya. Ini akan jadi input baru nih ya. Nah, input barunya di sini 0, 1, 0, 0 di hidden layernya atau di layer tambahannya itu kita berikan input baru ya. Inputnya barunya 0, 1, 0, 0 dan 0, 0, 1, 0 ini. Lalu tinggal kita berikan bobot, misal bobotnya adalah 1 ya. 1 dan 1 ya. Dari 0 dikalikan 1 tambahkan dengan 0 dikalikan 1 hasilnya 0 ya. Di sini 1, di sini 1, di sini 0. Nah, ini agar bisa menjadi sesuai dengan outputnya, maka kita bikin fungsi thresholdnya lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau lebih besar sama dengan 1, maka keluarannya adalah seperti ini, 0, 1, 1, 0. Maka Makulowkit dengan tambahan hidden layer bisa mengenali pola XOR. Seperti itu untuk penjelasan neuron Makulowkit. Semoga bermanfaat dan sekarang kita akan uji coba dengan menggunakan Google Colab Python. Apakah hasilnya sesuai yang di Excel atau tidak? Di sini ada input atau output nama kelpnya dan menggunakan metode Makulowkit, kelas dan tanggal hari ini. Berikut program perhitungan yang sesuai pada Excel.